Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, juga guru penguji uji kinerja PPG Dalja tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan, peserta PPG Dalja BEP 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda pada bidang studi fikih. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Min 1 Siak, Kecamatan Sabaau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, pada kelas 2 di semester 2 dengan materi zikir setelah sholat. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Benerin dulu, pecinya udah bener. Oke, kalau udah rapi, udah cantik, udah ganteng, coba sekelilingnya ditengok. Ada sampah nggak? Ada sampah nggak? Oke, kalau ada sampah diambil, dimasukkan tong sampah. Ada? Ayo, ibu absen dulu. Azam, Bilkis, Hafiz.
sholat sehari semalam itu ada berapa waktu? 5. Ada sholat apa aja coba? Ternyata masih ingat anak ibu. Udah ngerjakan sholat belum? Ya, alhamdulillah. Nah, coba kalau anak ibu udah sholat, setelah sholat itu biasanya anak ibu itu mengerjakan apa? Setelah sholat itu langsung pergi atau melaksanakan kegiatan berdoa dulu atau berzikir dulu? Ada loh kegiatan sebelum berdoa. Ayo. Pintar Rasya, namanya berzikir. Nah, hari ini itulah yang akan kita pelajari, yaitu tentang zikir. Pintar sekali. Pernah ibu berzikir belum? Ada di buku. Pernah baca? Apa aja coba lafaz zikir itu apa aja yang Muazzam pernah baca? Masih tahu? Hah? Iya, ada 3 kali, 30. Ada lagi yang tahu bacaan zikir itu apa aja? Yang pertama, kita mau minta ampun sama Allah. Bacaan apa namanya? Istighfar. Berarti anak ibu tuh udah pernah mengerjakan. Waktu kapan? Sholat berjamaah ya kan? Sekarang sebelum kita memasuki materi zikir, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti ketika pembelajaran ibu akan menyampaikan materi. Setelah ibu menyampaikan materi, ibu akan meminta anak ibu untuk berdiskusi, membuat proyek, bikin poster tentang zikir. Nah, nanti kalau anak ibu udah mendengarkan ceramah dari ibu, udah membuat poster, anak ibu harus tahu apa itu tujuan zikir, apa itu pengertian zikir, dan apa manfaat dari zikir. Nah, itu dia. Nanti kalau udah tahu manfaatnya, udah tahu pengertiannya, udah tahu jenis-jenis ataupun macam-macam zikirnya, anak ibu harus bisa apa? Melaksanakannya ketika di rumah. Selanjutnya ibu mau tanya, anak ibu pernah nggak melafazkan zikir? Pernah nggak? Kalau contohnya, kalau kita terjatuh, entah itu merasa kesakitan, pernah nggak ucap astagfirullah? Pernah nggak? Itu pas kaget. Itu namanya kita tuh pernah berzikir. Karena berzikir itu tidak harus ketika setelah sholat. Ketika takut, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya itu udah berzikir. Ketika terjatuh merasa sakit, jangan bilang aduh. Kita orang Islam bilangnya astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Nah, sekaligus kita mendapat apa? Pahala. Pintar sekali. Itu dia. Ya. Kemudian selanjutnya nanti waktu kita melaksanakan pembelajaran, ibu suruh tadi apa? Minta untuk bekerja atau membuat proyek, membuat poster. Nanti ikutin alurnya itu ya, ibu ajari nanti diikuti. Oke? Sekarang ibu mau bagi kelompok. Ini udah di kelompoknya masing-masing kan? Duduknya udah berkelompok. Sekarang ibu mau bagi kelompoknya. Di sini mau ibu. Oke, ini kelompok A, ini kelompok B, ini kelompok C. Sekarang perhatikan di papan tulis di layar. Ini materinya ya. Nah, nanti dibaca bareng-bareng cuma sedikit. Nanti kan ibu keluarkan di depan. Jadi kalau apa nggak apa-apa. Tentang apa tadi materi kita? Coba semua yang megang kertas tentang apa? Zikir setelah sholat. Iya, pintar. Sekarang perhatikan di depan.
pinter. Selanjutnya. Nih, pengertian zikir. Oke, dibacakan ya. Sambil didengarkan. Zikir menurut bahasa artinya mengingat atau pujian. Jadi zikir itu menurut bahasa apa artinya? Mengingat atau pujian. Mengingat siapa? Memuji siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menurut istilah zikir itu apa? Mengingat Allah dengan menyebut namanya berulang-ulang. Maksudnya itu mengingat Allah itu kita selalu mengingat Allah. Bukan cuma ketika kita sedih, bukan cuma ketika kita berduka, ketika senang pun kita harus selalu mengingat Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah itu juga bacaan zikir. Terus ketika apa lagi? Mendapat hadiah dari ayahnya atau ibunya, ucapnya alhamdulillah. Terus ketika berduka, jangan memaki. Kalau berduka, kalau dapat ujian dari Allah, jangan marah, jangan ngomel, tapi istighfar. Bagaimana bunyi istighfar? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata aku sedang dipuji sama Allah. Gitu kan? Jangan marah-marah. Jangan gitu. Nanti Allah makin marah. Coba kalau kita istighfar, Allah makin sayang sama kita, makin dapat pahala. Kemudian zikir dapat dilakukan di dalam hati. Jadi zikir itu tidak harus kita ucapkan, di dalam hati aja. Nah itu dia. Kemudian dilakukan setelah sholat boleh. Kemudian sebelum tidur boleh. Berangkat sekolah kita istighfar juga boleh. Bismillah itu sambil istighfar, ya Allah semoga nanti dijaga sampai sekolah dalam keadaan baik-baik saja, sehat sampai sekolah. Nah ini baru lafaz zikir setelah sholat. Yang pertama apa? Membaca istighfar. Ya, paling sedikit itu boleh sekali. Kemudian boleh tiga kali. Bagaimana bunyi istighfar? Ayo sama-sama coba. Astagfirullahaladzim. Kalau pendeknya astagfirullah, kalau panjangnya astagfirullahaladzim. Kemudian dilanjutkan. Coba sama-sama kita baca. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zat jalali wa ikram. Kemudian selanjutnya setelah membaca itu membaca apa lagi? Iya, tasbih. Bagaimana bunyi tasbih? Coba Azif baca. Nampak? Subhanallah. Sebanyak berapa kali? 33 kali. Kemudian setelah membaca tasbih membaca apa lagi? Tahmid. Bagaimana bunyi tahmid? Alhamdulillah. Kemudian setelah membaca tahmid sebanyak 33 kali membaca apa lagi? Takbir. Bagaimana bunyi takbir? Allah. Berapa kali? 33 kali. Setelah itu membaca tahlil. Berapa kali? 3
mendekatkan diri kepada Allah, kita mengingat Allah. Itu cara kita. Ada lagi? Kalau nggak ada kita sama-sama baca ya. Yang megang kertas yang kuat. Kita mulai dari baca istighfar. Kita ta'awuz dulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjut. Baca satu kali aja nggak apa-apa. Subhanallah. Lanjut. Alhamdulillah. Lanjut. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjutkan ke diskusi kelompok, bikin proyek, bikin poster tentang zikir. Oke? Oke? Tapi sebelum itu ibu mau tepuk semangat dulu lah. Ayo semuanya tepuk semangat. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga. Semangat. Tepuk empat. Konsentrasi. Tepuk lima. Siap berangkat. Sudah semangat. Oke. Sekarang kita kembali. Bagi tugas loh ya, jangan berebut. Nanti ada yang bagian gunting, ada nggak semuanya harus gunting. Nanti bagian gunting ada, bagian mengelem ada. Ya gitu, dibagi. Kamu yang ngelem, aku yang gunting gitu. Ayo perhatikan ke depan dulu ya. Ini di kelompok B. Di kelompok C bagiannya tentang pengertian zikir. Di kelompok C bagian zikir. Nah nanti yang bertugas menggunting, digunting secantik mungkin, macam mana model guntingnya terserah. Digunting tulisannya saja. Ya,
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengerjakan hadis. 3. Mendoakan iman. 4. Memperhatikan dosa. 5. Meningkatkan kebahagiaan. 6. Meningkatkan kesabaran. Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Mana kelompok C? Ayo Ica, ditunjuk kawannya. Bacanya. Oke. Pengertian zikir. Zikir menurut bahasa